Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fahri. Saya adalah pemilik dari Dapur Sapier. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan usaha saya, yaitu Dapur Sapier. Jadi, Dapur Sapier adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Pada awalnya tahun 2020, saya berpikir gitu. Waktu itu kan awal-awal pandemi ya, jadi ya semuanya juga dibatasi. Itu juga saya pertama kali mengalami adanya kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Jadi ya saya merasakanlah dampak dari pembatasan tersebut gitu. Jadi saya pikir usaha apa gitu, apa yang harus saya lakukan gitu untuk ya buat pemasukan saya lah gitu. Jadi ya saya menggait teman saya. Jadi saya itu berempat. Saya menggait 3 teman saya gitu. Itu ada Rivaldi sebagai produksi sekarang, Indra sebagai pemasaran, yang satu lagi keuangan itu ada Kevin. Jadi kita berempat ini waktu itu saya bilang ke mereka kan, diskusi kita mau bikin usaha apa gitu. Mereka setuju gitu, kita akan bikin usaha, mereka setuju. Jadi waktu kita berunding kita mau usaha apa, saya tercetus lah gimana kalau usaha di bidang kuliner gitu. Jadi ya mereka setuju saat saya juga menjelaskan kalau kuliner yang saya inginkan itu adalah martabak mini. Kenapa martabak mini? Karena ya waktu tahun 2020 juga lumayan rame martabak mini di sekitar saya. Cuma harganya ya martabak mini, cuma harganya nggak mini. Dan saya ingin semua orang bisa merasakan martabak mini lah gitu. Saya ingin semua orang tuh merasakan keenakannya, kemurahannya, dan juga kesehatannya dari martabak mini. Jadi dari situ teman-teman saya setuju dan akhirnya kami membuat usaha kami ini pada tahun 2020 gitu. Dan yang kedua, kita masuk yang kedua yaitu keuangan ya, dari usaha saya. Ya kita ngomongin masalah modal awal lah sama keuntungan mungkin ya. Jadi modal awal itu waktu saya mendirikan usaha ini ya bareng teman-teman saya itu. Jadi kami ya mendirikan usaha ini, kami ini patungan ya, 4 orang ini dengan modal awalnya itu kurang lebih 17 juta. Itu untuk apa aja ya, kurang lebih ya seperti alat-alatnya, bahan baku, dan macam-macam lah. Nanti mungkin dijelaskan oleh pihak produksi gitu. Itu awalnya kami bermodalkan hanya 17 juta gitu. Dan untuk keuntungannya sendiri, keuntungan kotor kami itu per bulan, omset kami itu bisa sampai 13 juta lah. 13 juta itu per bulan. Itu rata-rata omset kami itu bisa 13 juta per bulan gitu. Tapi itu masih kotor gitu. Dan mungkin itu akan dibahas oleh pihak keuangan ya. Jadi juga kami maaf sebelumnya tadi ada interupsi, jadi kita lanjut ya ke poin 3, yaitu aspek produksi dari martabak mini ini gitu. Aspek produksi kita itu simpel ya, kita beli bahan mentah, kita ngolah juga sampai bahan itu jadi martabak mini, maksud saya gitu. Itu gampang, tapi ini buat yang ngerti aja gitu teknisnya gitu ya. Itu udah kewajibannya pihak produksi lah, dia lebih paham dibanding saya. Jadi kita masuk ke 4. Poin keempat adalah aspek pemasaran. Pemasaran bagi kita itu adalah kami itu adalah kita menekankan di sosial media gitu. Sosial media karena tahun 2020 ya ada pembatasan kegiatan. Jadi orang mau nggak mau kan di rumah aja gitu, megang HP aja, nonton apa aja tuh di HP aja, bahkan TV aja tuh cuma jadi pajangan lah istilahnya gitu. Apa-apa tuh nyari hiburan tuh di HP gitu. Jadi ya kami menekankan kita untuk promosikan di sosial media gitu, di internet lah. Itu selengkapnya dijelaskan oleh pihak marketing gitu. Dan yang kelima,
kita masuk kelima. Jadi pengembangan bisnis ya. Pengembangan bisnis kita itu kita lagi-lagi kita memanfaatkan sosial media gitu. Kita juga mengembangkan usaha kami juga ke sosial media gitu. Dan yang terakhir saya akan membahas dari strength ya, kekuatan dari usaha kami. Kekuatan dari usaha kami Dapur Sapier Martabak Mini adalah produk kami. Martabak mini ini dapat dinikmati di segala cuaca, mau cuaca dingin, cuaca panas, musim hujan, musim panas, apalah. Itu enak, tetap enak untuk dinikmati. Juga itu tuh wah, makanya kenapa saya dari tadi yang pertama ya, alasan kenapa saya ingin martabak mini gitu sebagai usaha kami. Ya karena murah. Saya ingin semua orang itu menikmati martabak mini yang murah, juga enak. Cuma bukan hanya murah dan enak, tapi juga harus sehat. Nah, ini juga saya menekankan, makanya kenapa bahan-bahan kami ini juga pasti sudah memenuhi standar. Itu bahan-bahan pilihan udah cocok banget lah sama kami. Itu udah the best of the best itu bahan-bahan kami itu. Dan juga kami juga tidak ini yang paling penting, kami tidak memakai bahan pengawet. Ya, dengan tidak memakainya bahan pengawet ya, produk kami ya martabak mini itu menjadi lebih fresh gitu, lebih berasa lagi gitu kemurniannya. Tapi juga dengan tidak memakainya bahan pengawet ini juga menyebabkan produk kami yaitu martabak mini menjadi cepat basi gitu. Jadi ya harus dihabiskan dalam sehari lah gitu. Saya tidak merekomendasikan untuk ditaruh di kulkas gitu ya, saya nggak merekomendasikan sih. Cuma kalau mau ditaruh di kulkas ya bisa 2 hari atau 3 hari lah gitu, masih bisa lah. Cuma ya hati-hati aja gitu, karena emang ya pada dasarnya kami tidak memakai bahan pengawet. Jadi ya wajar kalau cepat basi. Dan juga kan itu juga menjadi kelemahan kami ya kelemahan kami selanjutnya juga kami juga kekurangan tenaga di bagian produksi kami. Bagian produksi kami itu sangat amat kekurangan tenaga, karena ya per hari itu kami bisa menjual 50 piece martabak mini, 50 piece martabak mini. Dan juga kekurangan kami adalah alat, karena alat kami masih ya bisa dibilang tradisional, karena kami harus manual ngaduk, entah dipipihin entah apa, itu masih manual gitu. Jadi masih memakan waktu yang lama juga. Jadi ya itu juga termasuk kekurangan usaha kami. Dan selanjutnya itu ada opportunity, yaitu peluang. Ya dari awal itu kami sudah melihat peluang ya di saat ekonomi kita makin turun. Dan juga ya memang muncul usaha-usaha baru gitu. Tapi peluang kita ini kami melihat itu yang lebih utama itu bahan baku dari usaha kami, dari martabak mini ini sangat amat gampang untuk didapatkan, sangat amat mudah. Dan juga harganya juga relatif murah, relatif tidak mahal. Jadi ya ini juga sebagai aspek faktor kita kenapa kita bikin usaha kita ini di bidang kuliner dan buatnya itu martabak mini gitu, produknya martabak mini. Itu peluang yang kita lihat sih waktu dulu juga sih. Dan untuk sekarang sih ya ancaman kita itu yang pasti itu sudah pasti ya, semua usaha juga pasti itu pesaing pasti nomor 1 gitu. Apalagi ya dengan nggak stabilnya ekonomi gitu, jadi banyak pesaing-pesaing kita, terutama yang baru-baru ya, mereka masang harganya itu bisa lebih rendah dari kita gitu. Jadi ya pembeli jadi kesana gitu. Makanya kita menekankan gimana caranya kita tetap konsisten dengan harga 1 piece itu 10.000, tapi dengan kualitas yang sama gitu. Kami tidak ingin kualitas kami turun. Mungkin harga bisa naik, mungkin harga bisa turun, tapi kualitas harus tetap sama gitu. Itu sih yang menjadikan strategi kita gitu untuk untuk overcome dari ancaman kita lah gitu. Dan juga
harga kenaikan bahan baku, mungkin ya kenaikan harga bahan baku juga menjadi faktor ancaman bagi kami juga, karena ya apalagi beberapa bulan yang lalu ya sempat itu kenaikan bahan-bahan baku ya, seperti ya minyak lah contohnya, itu juga naik harganya, dan itu juga berimbas ke kami, karena kami ya sempat mengubah, tadinya ukurannya kan 8 cm ya martabak mini kami, itu menjadi 6 cm gitu. Kami menyesuaikan lah pada saat itu, tapi sekarang sih sudah normal kembali, kami sudah menggunakan yang 8 cm lagi gitu. Jadi ya itu saja sih poin-poin yang ingin saya sampaikan sebagai pemilik ya dari Dapur Xavier. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya saya adalah anggota kelompok 1 dari mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan judul proposal martabak mini Depok Dapur Xavier. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan martabak mini. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan martabak mini. Pertama ada tepung terigu 250 gram, ada air 150 ml, terus ada margarin 100 gram, terus ada gula pasir, ada garam, ada telur 2 butir, ada baking soda, ada vanili, dan ada ragi instan. Perlengkapan alat-alat yang saya butuhkan untuk pembuatan martabak mini ini adalah pertama ada parutan keju, ada whisker sama adonan, terus ada sendok makan, terus ada spatula untuk mengangkat martabaknya, terus ada spatula untuk adonan, terus ada teflon, ada rolling dan sedang. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan martabak mini. Pertama, saya menggunakan telur yang sudah dipecahkan sebelum dibutir. Kedua, ini saya menambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu saya di sini mengaduknya hingga rata dan tidak menggumpal. Setelah telur dan gula tercampur merata, selanjutnya saya akan memasukkan tepung terigu sebanyak 250 gram sedikit demi sedikit. Lalu aduk dulu ya hingga merata dulu. Lalu masukkan kembali sisa tepung terigu. Setelah itu air 150 ml. Setelah itu aduk hingga merata. Setelah adonan merata, lalu tambahkan garam secukupnya atau kurang lebih setengah sendok teh. Terus baking soda 1 sendok teh. Lalu vanili setengah sendok teh. Lalu tambahkan larutan ragi. Kemudian aduk hingga merata. Setelah adonan tercampur rata, adonan ditutup, lalu ditunggu hingga kurang lebih 30 menit. Setelah
Saya akan menambahkan margarin cair sebanyak 2 sendok makan yang saya telah larutkan sebelumnya. Kemudian saya akan mengaduk kembali hingga merata. Setelah adonan diaduk sampai merata, adonan siap dipanggang. Setelah adonan jadi, lalu kita panaskan teflon dengan menggunakan api yang sangat kecil. Setelah teflon panas, lalu kita masukkan adonan. Ketika martabak sudah setengah matang itu, kita tambahkan gula pasir. Setelah martabak yang setengah matang diberi gula, lalu martabak ditutup hingga matang agar matangnya merata. Setelah menunggu adonan yang dipanggang selama 2-3 menit, pastikan matangnya sudah merata, lalu kita bisa angkatnya. Ya, ini seperti inilah martabak yang sudah siap diberi topping. Sebelum kita memberi topping, kita oleskan dulu margarin. Setelah diberi margarin, lalu kita berikan topping-topping. martabak mini Depok dapur Sabir dengan pada rasa coklat dan keju. Martabak ini sudah siap disajikan dan dijual kepada Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya Alexander Kevin Junior, kelas R6N, NPM 2019 4350 1050. Program studi Teknik Informatika. Saya dari kelompok 1 dan kelompok saya mempunyai usaha yang bernama Dapur Sapia. Di usaha kelompok saya merupakan bagian dari keuangannya. Berikut saya bacakan keuangan yang ada di usaha kelompok saya. Yang pertama itu kita mempunyai anggaran investasi yang berisi barang-barang berikut. Yang pertama itu etalase, kompor, gas, teflon, meja, kursi, sendok, gelas, pisau, dan peralatan lainnya. Lalu untuk subtotal biaya investasinya itu kita bisa menghabiskan dana sebanyak 4.760.000. Dan subtotal penyusutannya itu kita menghabiskan dana sebanyak 355.000. Selanjutnya kita mempunyai biaya variabel atau biaya bahan bakunya. Berikut nama barang-barang yang biasa kita beli atau kita gunakan untuk bahan bakunya. Yang pertama itu ada telur, gula pasir, terigu, ragi, keju, mesis, coklat crunchy, green tea, dan juga mika. Untuk bahan-bahan tersebut kita biasanya membeli per kilo dan juga per pak setiap harinya. Lalu untuk subtotal modal bahan baku kita selama 1 hari itu kita menghabiskan dana sebanyak 222.000. Dan subtotal modal bahan baku kita selama pemakaian 1 bulan kita bisa menghabiskan sebanyak 6.600.000. Dan yang ketiga, subtotal selama pemakaian 1 tahun kita bisa menghabiskan dana sebanyak 79.920.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi yang pertama itu sewa tempat, yang kedua listrik, air, yang ketiga gaji karyawan, yang keempat ada pulsa, dan yang kelima itu ada biaya yang tidak terduga nantinya selama kita melangsungkan buka usaha tersebut. Dan untuk subtotal biaya operasionalnya tersebut kita bisa menghabiskan dana sebanyak 2.350.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wicaksono dari kelas R6N dengan NPM 2019 4350 1054 dan saya dari kelompok 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan job berdasarkan proposal bisnis plan saya. Dan job yang saya dapatkan di proposal bisnis plan saya yaitu berupa marketing atau lebih tepatnya pemasaran. Saya akan memulai pembahasan mengenai job saya di bisnis ini. Tetapi sebelum memulai, pertama-tama kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa saja yang saya buat atau apa yang saya buat. Yang saya akan buat itu adalah martabak mini. Pasti dari kalian sudah tahu kan apa itu martabak. Martabak adalah jajanan manis yang terbuat dari adonan tepung dan telur yang dipadukan oleh susu
dan diberi topping di atasnya. Namun apabila kita membeli martabak biasanya adalah ukuran besar dan itu sangat membosankan. Untuk itu kami memiliki inovasi baru, yaitu martabak mini. Dengan martabak mini ini tampilan lebih sangat meyakinkan untuk dimakan dan tidak terlihat membosankan. Dan rasa pun Anda bisa memilih varian rasa yang banyak karena jumlah kami itu bisa membeli berapa pieces, sedangkan untuk martabak sendiri itu variannya hanya satu. Ini yang kita jual akan diberi nama atau sebuah label, yaitu martabak mini Depok, atau lebih tepatnya sebuah brand tersebut dengan nama Dapur Sapir. Untuk alamat, kita berjualan di Jalan Lontar, RT 4, RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dan kami berdiri sejak tahun 2020. Strategi marketing pemasaran yang akan saya gunakan pertama, yaitu mengenali pelanggan dengan mengklasifikasikan pelayanan pada orang dewasa dan anak-anak. Biasanya untuk orang dewasa kami mengenalkan dulu produk atau varian-varian rasa apa saja yang ada dalam martabak mini kita. Dan untuk anak-anak biasanya kami menawarkan rasa-rasa yang manis seperti varian rasa coklat dan lain sebagainya. Yang kedua, kami melakukan promosi, yaitu dengan menyebarkan brosur, dan apabila beruntung akan mendapatkan voucher berupa kali 5 atau premium seperti gambar berikut ini. We must rock the place, turn up the bass and make them all laugh. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan voucher kali 5 dengan premium. Untuk voucher kali 5 itu akan mendapatkan martabak mini 4 pieces secara gratis dengan syarat mengumpulkan 5 voucher tersebut. Namun hanya varian rasa coklat susu saja yang dapat dipesan. Tapi tenang saja, Anda bisa upgrade ke voucher premium dengan menambah uang sebesar 2.000 dengan syarat voucher kali 5 tersebut sudah terkumpul 5 buah voucher. Dan untuk varian premium, Anda bisa langsung tukarkan voucher tersebut dan akan mendapatkan 4 pieces martabak mini tersebut dengan gratis. Dan Anda bisa memilih varian rasa atau rasa apa saja yang Anda inginkan. Saya akan memberitahukan bagaimana cara Anda mendapatkan voucher kali 5 atau premium. Selain dari brosur, untuk mendapatkannya, kalian bisa membeli martabak mini 4 pieces yang akan mendapatkan satu kali kesempatan untuk mengambil kartu secara acak. Dan apabila beruntung, Anda bisa mendapatkan voucher premium langsung atau voucher kali 5. Oke, yang ketiga, kami memiliki jejaring sosial media seperti Instagram untuk melakukan promosi atau testimoni. Untuk Instagram kami yaitu @dapurminidepok. Dan apabila ingin memesan banyak untuk acara keluarga atau lain sebagainya, bisa menghubungi dengan nomor kami, yaitu 08 777 sekian, atau bisa juga DM akun Instagram kami. Yang keempat, kami memilih lokasi yang strategis agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dan yang lebih terpenting lagi, kami bekerja sama pada penyedia delivery produk makanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Yang kelima, kami menjalin hubungan baik kepada customer atau lebih kepada pelanggan agar mereka merasa nyaman dan dapat berlangganan di tempat kami. Saya rasa sudah cukup mempresentasikan atau menjelaskan job desk saya dalam proposal bisnis plan tersebut.
Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.